Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk melayani bekerja di kebun anggurnya sore hari ini bersama dalam persekutuan doa Elohim. Teman-teman tim Elohim, hari ini kalau tidak salah dalam perjalanan balik dari Alor ke Kupang, kita doakan supaya teman-teman boleh tiba di Kupang pada esok subuh, sebentar subuh ini dengan baik dan bersama berhimpun memuliakan Tuhan pada kebaktian minggu depan. Terima kasih buat kepercayaan sore hari ini. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Itu Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama bagian ayat ini. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka itu akan dipuaskan. Saudara-saudara, bagian khotbah Yesus, pengajaran Yesus yang kita dengar hari ini, Yesus bilang bahwa berbahagia, sebuah kebahagiaan ketika seseorang itu ditolong Tuhan. Dalam bagian ini, saudara-saudara, Yesus bilang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara-saudara, dia bilang begini, saya bacakan. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Jadi saudara-saudara, lapar dan haus dalam terjemahan baru itu sama gambarannya dengan orang yang rindu melakukan kehendak Tuhan. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa rindu dengan Tuhan, rasa dekat dengan Tuhan, membutuhkan Tuhan melakukan, tidak ada. Tidak kebahagiaan. Kalau jasmani saja lapar, butuh makan, haus butuh minum, apalagi rohani. Kehidupan kekristenan kita demikian. Kalau untuk hidup jasmani, hidup lahiriah, tetap masih pikir itu, apalagi dengan saya lebih cenderung enak kalau bicara dalam teks terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Berbagai orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Saudara-saudara, bagian ini adalah sebuah pengajaran Kristus yang begitu penting untuk kita sikapi bersama sebagai orang percaya. Kehidupan kesalahan kita, saudara-saudara, sebagai orang percaya dimulai dengan dasar fondasi ini yang benar, yaitu memiliki rasa rindu dengan Tuhan, suatu kebergantungan dengan Tuhan, merasa bahwa dia butuh Tuhan, rasa lapar dan haus akan kebenaran. Itu menjadi fondasi kehidupan kekristenan kita. Saudara-saudara, banyak orang yang kelihatan aktivis dalam sebuah kegiatan-kegiatan rohani, tetapi saya mau bilang kalau motivasinya tidak apa yang Tuhan bilang, ini tidak sama, saya rasa itu salah. Saya bilang begitu kenapa, saudara-saudara? Karena kalau orang punya rasa rindu dengan Tuhan, rasa lapar, nafsu akan kebenaran, maka motivasi mereka untuk melayani, motivasi mereka untuk ada dalam ibadah, itu motivasinya cuma satu, rindu dengan Tuhan. Dia tidak pusing yang lain, dia tidak pikirkan yang lain, karena dia tahu ketika Tuhan menjadi faktor utama kita, maka segala sesuatu yang lain pasti ditambahkan. Nah, saudara-saudara, kenapa saya bilang begitu?
Karena saya kemarin ada banyak, bahkan ada yang bilang ke saya, "Woi Pak Mul, ini beberapa waktu ini kami lihat padat ya, pasti tajir ini, kincang ini." Ya saya bilang, kalau saya melayani tadi Pak Pendeta Dedi singgung ya, kalau ketemu pasang target ini, woi sudah sulit sekarang. Bagaimana Bapak Pendeta Same? Kalau pakai target ini, kata saya itu puasa itu pembangunan gereja. Bagaimana Pak Pendeta? Pembangunan di Rote sudah jual oto karena target. Saya tinggal di kos atau bunga nih. Kalau pasang target saja, itu tinggal di rumah sendiri. Ini hari kali Bapak Pendeta Same pada itu bisa pergi kunjungi saya ke rumah, berdoa kasih saya pergi ibadah. Karena belum, karena memang itu. Tapi ada juga begitu. Ya. Pasti dia berpikirnya besar, dalam keliling-keliling Rote, sapu. Dia tidak tahu kita pisah itu ketemu dengan orang-orang yang minum tua. Masa bulan dong, Rote itu sama. Tapi orang menilai kita karena melihat itu. Tapi saya bersyukur saudara-saudara, saya terus diingatkan begini. Memotivasi harus benar, teman. Karena saya butuh Tuhan, maka saya hadir di persekutuan doa Elohim. Saya bilang tadi juga di situ kemarin, semua orang itu butuh Tuhan, pendeta pun butuh Tuhan. Amin, saudara. Kalau dia butuh Tuhan ngapain? Tapi dia butuh Tuhan maka dia harus ada. Hanya tidak semua yang seperti begitu. Memikirkan hari ini sudah cukup di kebaktian ini sudah. Ya, apalagi di persekutuan doa lipat kaki. Sudah. Maka saudara, Yesus bilang begini dalam bagian khotbah pengajarannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus, atau berbahagialah mereka yang rindu melakukan kehendak Allah. Karena mereka yang akan dipuasa, mereka yang akan dilayani sampai kenyang. Itu kebahagiaan yang dia akan dapat. Yaitu dicabut Tuhan, dilawat Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Bukan siapa-siapa. Daripada di sini, saya kalau percaya kalau itu untuk Tuhan punya dan itu Tuhan berkehendak, dia cukupkan. Amin. Asal kita punya dasar yang benar, motivasi Tuhan kita benar, dia cukupkan. Dan sesuatu yang dari Tuhan itu tidak pernah bilang kurang, pasti cukup. Amin. Dia tidak mau kasih lebih supaya apa? Supaya jangan kita sombong. Dia tidak kasih kurang supaya kita tidak ngomel. Dia kasih itu cukup, dia kasih itu pas. Saudara-saudara, ada banyak motivasi. Bahkan hanya masalah sepele saja, satu tim bisa hancur. Bapak kalian karena makan mie. Kemarin saya pelayanan di Rote, ada informasi dari jemaat itu bercerita makan beberapa menit. Ada tim yang baru-baru turun di sana, tiba kali di tengah jemaat gara-gara makan mie. Saya bilang memang kami pulau roti, kok kamu nih orang roti juga pi roti nih. Saya tahu ini pun orang roti kan. Ada baru banyak kipas, bukan pepaya ada kipas. Kecuali mau kasih makan batu pepaya dan akar pepaya, makanya kamu tahu. Tidak laku ini kalau pilih pelayanan di Rote Timur, di wilayah-wilayahnya Pak Dedi dulu jadi kepala desa di sana, itu air tawar tidak ada kakak. Mau ke mana? Mama. Saya itu sampai di sana. Sebelum Pak Dedi jadi kepala desa, terus pelayanan cukup lama di sana. Beliau ini kan, saya omong ini kan ada beliau saya omong. Coba pilih ke tempat yang tidak ada air tawar. Itu mengkali hari-hari mengkali. Jika dia hijau pakai aqua mengkali. Bisa saja kan tidak ada air tawar. Ada satu gereja Gemit sudah, tidak pun samping gereja kamar mandi itu kami penampungan air. Sudah bisa bayang. Jadi itu semua segala macam. Jadi ini dari kamar mandi. Lubang situ, habis kami gali lubang lagi sampai gali lubang. Jadi dia lubang resapan. Nah air yang berikan di lubang itu tuh ada tampung air laut, air yang tadi dari kamar mandi itu saling-salingan, begitu. Entah mungkin sekarang tuh ada sumur bor, tapi saya percaya gali itu tidak dapat air tawar di itu kampung itu. Tapi memang luar biasa untuk laut. Kalau kita tahu sekarang.
Ini pada ini ada sini. Kalau itu menjadi motivasi kita saudara-saudara hanya karena tarik, ngapain itu daerah? Orang ngomong kemarin itu saya menangis. Saya bilang gini, Tuhan kasih peta kuat untuk menghadapi ini cobaan. Iya, karena ini bahasa ini datang dari orang berdoa kan. Yang tutup mata dapat lihat, ini kan tutup mata gelap. Saya dari pemerintah ini tutup mata gelap kan. Bukan dapat lihat orang. Aduh. Saya bukan cerita susah, tapi ini yang saya alami. Saya kemarin waktu di Oibobo, saudara saya bilang, motivasi benar. Kalau ada rindu dengan Tuhan, maka pasti Tuhan selesaikan. Tuhan urus. Hari Jumat kemarin pulang malam itu, saya dengan saya saudara satu pamias sempat pegang. Ini pamias saya doa kemana kau sampai dijawab. Saya tidak sampai di lubuk doa juga belum dijawab. Ini jawaban saya. Kan bakal akan begitu. Karena kami dua sama nasi. Tinggal orang di tempat yang satu waktu orang bisa geser. Tapi di kos itu dong geser kecuali kami tidak bayar. Tapi kami bayar orang bisa geser. Kalau kemarin ya orang bisa geser-geser saja karena orang di tempat. Yang biasa? Sudah ada yang berkata. Mau mulai. Baru belisnya orang sudah lihat itu akibat karena dia jalan-jalan. Saya pikir-pikir ini manusia, ini mau apa? Tapi saya waktu baca ini bagian pengajaran khotbah Yesus di bukit, ya, satu bagian pengajaran yang luar biasa. Saya berpikir bahwa inilah fondasi dasar hidup orang saleh. Amin. Kalau mau kekristenanmu menjadi saleh, hidupmu menjadi saleh, maka dasarnya ini. Kalau kamu menjadi hamba Tuhan yang saleh, maka dasarnya ini. Pelayananmu saleh, dasarnya ini. Kalau ini dasarmu tidak ada, jangan harap jadi saleh. Pasti motivasinya menyimpang. Tapi kalau ini dasarnya mulai, karena engkau rindu dengan Tuhan, engkau rasa butuh Tuhan, maka motivasi pasti benar. Melayani itu pasti benar. Saya kemarin hari Sabtu itu diperhadapkan dengan pilihan yang cukup yang membuat saya bagian ini makanya turun bagi saya. Kemarin saya khotbah mendadak itu dengan bagian ini. Saya duduk pulang belajar, saya diperhadapkan dengan pilihan antara khotbah di PD yang tidak terlalu banyak, standar biasa-biasa, atau khotbah di satu kalangan yang cukup besar. Ya karena satu acara besar, di situ juga yang orang-orang artinya orang berduit, yang ngomong kasarnya dengan PK-nya lebih agak sedikit tawal daripada persekutuan doa atau ya minimal kan kalau pejabat yang undang bikin acara ini kan itu khotbah ini kan minimal ya 500-an ke atas ya. Kalau PD ya paling standar 50, 100, 200 paling tinggi kira-kira begitu. Kalau hitung ini standar begini, maka lebih baik saya pilih di pejabat sana daripada omong di persekutuan doa yang kecil-kecil yang ada jalan kecil-kecil anak. Yang gue mau kasih juga hormat saya tanpa persembahan. Iya, saya berdoa Tuhan. Saya tahu bahwa ini Tuhan untuk enggak. Maka saya pilih lagi ibu itu sederhana, orang-orang kecil. Saya bilang cari yang teman-teman yang lain, coba telepon yang lain. Saya itu tidak bisa karena yang ada jauh. Kecuali ada jeda waktu tidak bisa. Kalau sama anti saya tidak bisa. Saya baru habis selesai ke Sikumana. Tadi ke Bakti jam 3. Selesai belum habis 2 sahabat saya suka sini dan saya takut terlambat. Saya WA itu baru saya ingat itu ada di jalan. Makanya centang satu ini nggak sudah di jalan dia sudah sinyal. Mungkin tengah malam baru dapat sinyal bukan mau tua balas. Karena saya sudah ada nomor kakak nanti pas saya nomor pegang ada apa-apa langsung saya ke informasi. Malam ini sambung lagi jam 7 di 5. Jadi keluar tadi dari jam 2:30 itu sampai nanti malam baru pulang ini. Nanti orang bilang, wih, banyak kok. Coba datang kau lihat ini kondisi tiada. Saya dulu begitu. Tapi saya bersyukur Tuhan menghibur saya adalah kebahagiaan orang yang merindukan Tuhan, kebahagiaan orang yang rindu melakukan
Amin. Saudara, ketika kita punya rasa rindu dengan Tuhan, rasa lapar haus, Dia Allah sendiri yang turun tangan menangani kita. Itulah kebahagiaan orang-orang yang rindu dengan Tuhan. Amin kok. Amin. Saya percaya hari ini juga ke Anda berhadapan dengan pilihan yang tidak enak ya. Antara undangan pergi di mana tuh? Itu ada acara. Itu acara di mana? Di Oto. Andi coba tahu. Enggak. Saya diundang, saya tidak. Saya bayar dulu. Ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Yang mungkin tadi kan Anda di pelayanan di Kapel ini. Jadi kok itu. Jadi saudara-saudara yang diberkati. Jadi ini bagian orang yang rindu dengan Tuhan, rindu melakukan kehendak Tuhan. Alkitab berkata mereka akan dikuasai. Saudara lihat Yesaya 55 ayat 1. Dia bilang begini, itu ajakan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ayat 2. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ketika kita punya rasa rindu dengan Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran, Yesus punya kasih kebahagiaan sama kita. Dia akan kasih kita sajian yang paling lezat, dan itu gratis. Amin kok. Amin kok. Gratis. Saudara-saudara, saya dari tadi malam agak sedikit terganggu dengan informasi yang masuk. Ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta yang ngaku dia pendeta, pastor, dia mantan muslim dan seterusnya dan sebagainya. Saya tidak urusan, tapi masalahnya adalah dia telah tipu banyak orang. Dan hari ini ada masukan dari Rote. Bapak kenal ini orang? Oh, saya bukan, saya cuma tahu untuk kenal, saya tidak terlalu kenal, tapi saya cukup tahu. Ya, dan saya ikut beberapa kali khotbahnya, bahkan kesaksiannya saya ikuti. Ukuran jadi pendeta ini saya bilang saya punya majelis itu khotbah lebih bagus dari dia. Tapi dia tipu banyak orang di Rote. Dan itu gereja-gereja. Ya, dia mengaku dia pengusaha, entah betul atau tidak. Itu sesuatu yang bagi saya adalah bukan soal apa-apa, tapi karena dia bicara di mana-mana dan dia mantan muslim, takutnya saya adalah semua orang menilai mantan muslim datang di Kristen, memakai kesempatan ini untuk apa? Untuk tipu sini sana, untuk perkaya diri, dan itu yang saya perlu backup. Ini saya ngomong di tempat ini, mari kita waspadai. Jangan kita katakan gemetar karena dia Jakarta, dia dari ini. Standar tolak ukur kita kebenaran. Maka kalau saudara tidak punya rasa rindu, lapar haus akan kebenaran, bahaya. Orang bisa belokkan kita. Saya tadi masih duduk di situ, mungkin Bapak Pendeta lihat. Saya mau dapat WA juga dari orang Sabah. Itu anak wali saya, sekarang dia jadi kepala sidang DBI di Sabah. Kemarin saya baru pulang mengunjungi dia. Dia bilang, Bapak betul, ini orang ada satu senior yang kena tipu di sini. Ada banyak tapi banyak yang tutup. Dia saya mau buka. Saya berpikir, ini kalau katong sudah dicegah, nanti orang menilai katong yang mantan muslim ini berarti sama-sama. Ini bahaya ini. Ini merusak citra pelayanan ini. Soal pinjam meminjam saja apa? Artinya pinjam kasih kembali saja apa? Tapi pinjam, tapi dasarnya dia tipu. Sebenarnya hanya pakai asal pinjam tapi dia tipu. Karena saya baru cek, teman-teman baru cek di yayasannya,
Dia dari yayasan apa pada Jakarta, cek itu yayasan ada, tapi namanya tidak terdaftar dalam anggota yayasan itu, pengurus yayasan itu. Itu yang bahaya. Sekarang lagi di Kupang, saudara saya perlu kasih tahu, di Kupang ini ada orang yang memakai nama pelayanan, bikin proposal untuk kepentingan dia. Maka itu perlu hati-hati. Mereka suka-suka cap nama-nama gereja. Kemarin baru dapat satu bawa nama gereja Kota Kupang. Saya sementara cari sini bikin orang. Ini sebentar lagi beberapa hari saya turun di tempat untuk cek CCTV ini, lihat ini orang yang bawa proposal. Itu memang polisi memang. Jadi teman-teman ada Bapak Sam Pendeta di sini, Pak Dedi. Ya walaupun belum punya jemaat untuk dilayani, tapi sementara melayani untuk Tuhan. Ya ini mari kita waspadai ini ke depan supaya kita tidak kecolongan, untuk kita tidak dimanfaatkan dalam setiap momen pelayanan. Ya, jadi ini bahaya hari ini. Dan memang ini akan sama, tapi saya mau bilang cegah supaya kita jangan kena di dunia yang lain. Ini karena dasarnya ini saja. Dia tidak lapor langsung ke kita. Dia tidak rindu sungguh dengan. Dan banyak. Pak Dedi ini cukup tahu siapa saya. Ya, kalau bilang tahu saya, Pak Dedi ketemu sama-sama tahu. Karena beliau juga tahu saya punya perjalanan rekam jejak pelayanan pertobatan ini, salah satunya Pak Dedi saja. Waktu itu masih bujang-bujang, belum dengan ibu. Pak, masih jomblo, kurus. Saya tinggal di satu tempat, gitu. Mulai hidup dari nol dan hari ini Tuhan. Saya ngomong karena Pak Dedi ada di sini, saya ngomong. Kalau ngomong dia tidak ada, ngomong lain. Ini fakta. Kalau saya ngomong kosong, beliau langsung kata, ngomong kosong. Nah ini. Pergi doa juga, ini doa ada di situ. Saya didoakan di mungkin waktu itu Pak Dedi doa ada di bawah panas. Beliau dong ini doakan. Melayani bantu dalam hidup. Saudara kalau bilang motif, aduh, seperti yang orang ngomong ke saya bilang, hamba Tuhan hanya cari amplop ini. Kita rasa dia cuma perlu pulang Kupang. Pelayanan di Jawa, ini saya tanya itu Pak Pendeta Sam, kalau pelayanan di Jawa. Rela Tuhan tinggal itu jemaat yang dibangun besar, datang memulai di kampung halaman yang mulai dari nol. Pak Dedi juga gitu. Kas tinggal itu pelayanan di Jawa, datang mulai dari nol, mulai satu persatu, tinggal satu tempat. Semua kita nih, saya pikir ini, kalau 20 tahun mereka pakai standar ini, pakai ukuran pelayanan PK-nya harus standar sekian, 20 tahun ini lumayan. Sampai pergumulan cukup. Dan saudara, satu kebahagiaan yang saya juga pernah alami beberapa waktu yang lalu. Karena saya rindu dengan Tuhan, kebenaran itu menguasai, menjadi berkat. Dan itu kebenaran memampukan saya untuk bisa melakukan yang baik bagi dia orang yang tidak baik kepada saya. Si pencuri le, angkat uang le, bikin susah saya le, ketemu di penjara le, minta uang le ke saya. Itu Tuhan pakai itu pasar. Dia pencuri di rumah, angkat semua barang, doi semua. Saya pelayanan di rutan dia ada, dia minta doi lagi saya. Saya berpikir dia datang, dia bilang, aduh Bapak dia minta maaf. Ini tidak akan dia muka karib Bapak kasih doi, dia beli kopi di gula. Saudara bayangkan itu. Saya tidak mau kasih, lu pun bilang kasih. Kalau lu sudah kasih berarti lu omong bubur semua. Saya angkat dia kasih dia 5.000. 5.000 di doi. Nah, itu. Dengan harapan dia minta terima kasih. Ternyata dia bilang apa? Kurang Bapak. Tuhan pakai. Saya angkat lagi 20.000. Kasih dia. Dengan harapan dia bilang terima kasih. Sekaligus minta maaf kalian. Tapi tidak juga. Dia bilang apa? Ini baru pas. Langsung jalan. Saya
ya, rasa lapar dan haus rindu untuk melakukan kehendak Allah, maka Allah kasih saya puas, kasih saya kenyang. Kenyang dengan apa? Kenyang melihat Dia. Keluar kasih Dia 25.000 Pak. Tapi sampai hari ini itu berkat tidak putus. Kami bisa bayar kos 1 bulan 500. Kami masih bisa makan minum, orang bisa makan sehidup. Kami bisa makan sehidup. Orang tadi malam kirim kasih kami rusuk babi sepotong anak, kami dengan suami istri makan enak-enak. Iya. Saya bilang kapal itu makan, orang kirim enak makan. Walaupun air di kos hari ini sudah hari belum ada karena tuan kos belum isi. Bersyukur hujan biasa tadi. Saya berdoa Tuhan kasih turun hujan biasa supaya kami bisa tada ini air hujan, supaya sebentar saya bisa mandi di pelayanan. Betul. Saya berdoa Tuhan kasih turun hujan. Saya tada 4 bokor penuh. Maka itu saya mandi dengan air hujan. Enak. Air gratis dari Tuhan toh. Saya kira. Terus saya bilang apa? Iya. Tapi saudara, saya merasakan bagaimana ini. Ada sebuah kebahagiaan. Karena apa? Karena tidak semua orang itu dijamu oleh Tuhan. Itu berarti kita adalah orang-orang pilihan yang dijamu Tuhan. Karena kita rasa lapar dan haus akan kebenaran. Amin ya. Kita ada di sini karena memang kita butuh Tuhan. Kita rasa butuh Tuhan. Kita rasa dengan Tuhan, rasa rindu dengan Tuhan. Maka seperti yang saya tadi bilang, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Itu datangnya dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang melayani, Tuhan sendiri yang melayani. Bagaimana saya indah pada waktunya. Hari ini kita boleh menangis, doa kita terlama-lama kita belum jawab. Tapi saya terlalu percaya satu waktu Om Yes punya tempat sendiri, dan Om Yes pasti akan merasa kebahagiaan hari ini beda dengan nanti kebahagiaan ketika punya tempat sendiri. Amin ya. Amin. Semua kita pernah merasakan. Saya percaya ya, Elohim dua pun demikian. Dengan pergumulan, Tuhan kasih tempat tinggal, Tuhan kasih lagi tempat untuk pembangunan. Sekarang sudah selesai rumah doa. Ada sebuah kebahagiaan istimewa. Tadi saya masih bisa, saya punya kakak pendeta di sana. Bagaimana kondisi gereja? Pendeta bilang puji Tuhan, di dalam mulai sudah ya, artinya sudah ada perubahan di dalam, mulai sudah baik. Sementara bertahap lagi. Ya Tuhan kirim berkat pasang AC minimal ya, pendeta ya. Saya minta itu, saya terus berdoa. Karena saya juga merasa terbeban dengan kakak pendeta yang sambung dengan gereja, karena Tuhan pernah kasih saya kesempatan melayani beberapa kali di sana menyampaikan Injil, jadi terbeban juga untuk jemaat saya. Saya pergi itu kap-kap masih mau pasang plafon ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus mencukupkan. Apa juga kesaksian Pak Dedi tadi. Saya juga melihat beberapa waktu di Roteco itu si kolektor habis ya Bapak di dalamnya. Saya terlalu percaya bahwa itu akan menikmati sajian yang paling lezat. Waktu saya merenungkan ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Tolong saya supaya saya memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, rasa rindu untuk melakukan kehendak. Dan satu kebahagiaan bagi saya adalah Engkau sendiri yang akan datang melayani saya. Maka itu saudara-saudara, milikilah dasar ini, milikilah motivasi ini. Kemanapun dan apapun yang kita kerjakan, ada pun dalam mana pun tempat ibadah.